progres naturalisasi 3 pemain keturunan timnas Indonesia U20. Calon Waketum PSSI gugat pencalonan Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI. Pamer tiki-taka Sandy Walsh siap debut di timnas Indonesia. Bintang keturunan Indonesia Sandy Walsh kembali menjadi sorotan usai tampil impresif bersama klubnya Calvi Michelin. Melalui unggahan instastory pribadinya, Sandy Walsh tampak memamerkan unggahan klubnya kala bermain taktik tiki-taka saat menghadapi salah satu klub Belgia, KVK. Terlihat pemain berposisi bek kiri tersebut bersama rekan setim tengah membangun serangan dari sisi kanan lapangan. Terdapat 4 pemain Calvi Michelin yang terlibat dalam serangan tersebut, termasuk Sandy Walsh sendiri. Mereka melakukan direct pass layaknya tiki-taka. Kerjasama begitu pun membuahkan hasil. Calvi Michelin akhirnya menjebloskan bola ke gawang lawan usai tiki-taka yang atraktif tersebut terjadi. Lantas gol itu juga dinobatkan sebagai gol terbaik pada bulan Desember hingga Januari. Sementara itu, Sandy Walsh hingga saat ini belum mencicipi bermain bersama timnas Indonesia di laga resmi sejak disumpah menjadi WNI. Pemain keturunan tersebut sempat ikut latihan saat persiapan Piala AFF 2022. Namun pihak klub meminta pulang dan alhasil Sandy Walsh tidak ikut berpartisipasi dalam Piala AFF 2022. Meski begitu, Sandy Walsh berpeluang besar untuk melakoni debut bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday Maret mendatang. PSSI sendiri telah memastikan akan menghadapi Bolivia dan Tajikistan yang notabene bukan lawan biasa. Untuk itu, servis Sandy Walsh patut dicoba Sintayong sebelum akhirnya berjuang di Piala Asia mendatang. Babak baru proses 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 yakni Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner telah menemui titik terang. Melalui akun Instagram pribadinya, utusan PSSI Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa proses naturalisasi ketiganya sudah sampai ke tangan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensatnek. Diketahui Hamdan Hamidan turut hadir dan menjadi pembicara di konsiering kewarganegaraan yang digelar oleh Kemenkumham yang dihadiri oleh perwakilan Kemensatnek, Kemendagri, dan lainnya. Salah satu agenda pembahasan adalah terkait penelitian permohonan kewarganegaraan yang menyangkut 3 calon pemain naturalisasi untuk Piala Dunia U20, yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sebagai informasi, saat ini dokumen ketiga pemain tersebut sudah di Kemensatnek. Tulis Hamdan Hamidan. Sebagaimana diketahui, 3 pemain naturalisasi memang sedang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebab baik Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner dibutuhkan timnas Indonesia U20 saat tampil di Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Meski tidak memungkinkan untuk tampil di Piala Asia U20, ketiganya bakal menjadi kunci utama bagi Sintayong untuk memenuhi target di Piala Dunia U20. Pasalnya, pengalaman di Eropa pemain keturunan tersebut akan semakin matang mengingat ketiganya tengah mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Sementara itu, punggawa timnas U20 Indonesia lainnya sudah menjalani pemusatan latihan sejak awal Februari lalu. Meski tidak diperkuat beberapa pemain inti, namun latihan intens tetap dijalani para punggawa baru. Pencalonan Erick Thohir sebagai kandidat Ketua Umum PSSI pada Kongres Luar Biasa PSSI mendapatkan gugatan dari calon Wakil Ketua Umum PSSI, Yesayas Octavianus.
Yesayas Octavianus menjelaskan bahwa dirinya menemukan beberapa nama yang tetap lolos sebagai bakal calon komite eksekutif PSSI meski tidak memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud berkaitan dengan kualitas keaktifan para calon di sepak bola dalam koridor PSSI selama minimal 5 tahun. Dalam banding yang diajukan Yesayus, terdapat 3 nama yang dia lihat belum memenuhi syarat tersebut. Mereka adalah Erick Thohir, calon ketua umum, Zainuddin Amali, calon wakil ketua umum, dan Arya Sinulinga, calon anggota Exco. Wartawan spesialis sepak bola itu menyebut wakil komisaris bukan termasuk jabatan atau pekerjaan aktif sehingga menurutnya, Erick Thohir tetap belum memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 38 Statuta PSSI. Yesayus menduga adanya muatan politis dalam pencalonan Erick Thohir dan Zainuddin Amali sebagai komite eksekutif PSSI. Dia juga mengutarakan potensi terjadinya pelanggaran terhadap statuta FIFA terkait pengaruh pihak ketiga dalam mengelola urusan sepak bola. Lantas, Yesayus mengatakan bahwa Erick Thohir dan Zainuddin Amali harus mundur dari jabatan menteri jika ingin mencalonkan diri sebagai komite eksekutif PSSI. Sontak gugatan tersebut mendapatkan perhatian dari akun Instagram @sepakbola_id. Alhasil, gugatan itu mendapatkan serangan dari warganet yang membanjiri kolom komentar postingan tersebut. Netizen menilai Erick Thohir berpengalaman di sepak bola saat duduk di jajaran manajemen Persib Bandung hingga pemilik klub raksasa Liga Italia Inter Milan. Banyak warganet yang menganggap bahwa Yesayus mulai menunjukkan kepanikan jelang KLB yang akan digelar pada 16 Februari mendatang.